Ya, akhirnya kita bisa bergabung. Ya, soalnya saya harus bertemu dulu dan bisa menanyakan kehadiran beliau untuk hadir bersama kita. Dan hari ini kita akan tunggu kehadirannya. Ya, bicara tentang kehidupan, bicara tentang kematian, dan bicara tentang pengabdian. Bahwa hidup adalah untuk mengabdi, hidup adalah untuk mendapatkan berkah, hidup adalah untuk kedamaian. Dan jangan lupa bahwa kita harus selalu mengenang orang-orang yang selalu baik kepada kita, orang-orang yang selalu memberikan jalan kehidupan yang berarti bagi hidup ini. Ya, halo, kemana? Ya, kita tuh. Ya, tadi sudah terhubung. Ya, hari ini kita akan nantikan. Ya nih, sudah terhubung. Ya, terima kasih atas kesabarannya menunggu. Aduh, ditungguin. Lagi masak tah. Iya, baru beres. Iya, Udah apa selesai, kabar, ya, Cik? masuk dulu. Sehat selalu. Sehat lah, Wih, selalu. dipotong rambut lagi nih. Iya, Wah. potong sendiri sekarang. Oh, udah jadi keren dah ya. Nah, Iya, nggak ya, bisa ke Ci. salon jadi harus bisa sendiri. Ya, Liburan pandemi tutup. Kemarin saya ke rumah nggak buka, tutup. tutup lah. Soalnya kan itu daerah pasar, nggak Oh disiplin. iya, iya betul Iya. betul. Ya, gimana kita mau memulai dengan cerita apa nih untuk di hari ini? Hmm, Mau cerita apa tentang? Apa aja yang seru? Kenalan dulu dong. Mungkin ada yang belum kenal ya. Oh iya, Ada yang belum kenal di sini. Ya. nama saya Titi, tetapnya Titi Rohyani. Saya seorang bidan. Perawat Hmm. dulu di Karolus, bidannya di Budi Kemuliaan, kerja di terakhir di Rumah Sakit PIK, tapi sekarang sudah pensiun. Oh, iya, cepet amat sih pensiun. Baru masih muda gitu udah pensiun. Emang ada umurnya, Ci? Ada, Oh, ada batasannya. Kita di PIK 55 Pra- tahun, jadi sudah dilengsarkan. gitu ya. Jadi yang muda berarti cuma boleh habis dia lulus 30 tahun mengabdi gitu ya. Udah harus lengser, Enggak, ganti lagi. batas usia Hmm. tiap beda, 55 tahun pensiun kalau di PIK. Oh, pensiun. Kalau pramugari aja ada yang tua-tua, Ci, belum pensiun. Nah, itu dia. Kasihanlah yang muda, yang berkreasi, ntar nggak kebagian kalau yang tua kerja terus. Iya, itu ada Ibu Elisa, ya Herman juga dia bilang sama-sama di Karolus, tapi kayaknya baru udah mulai inget-inget katanya mukanya. Habis fotonya Ya, soalnya kecakapan kita gitu. ketemu ketemu itu waktu pendidikan. Nah, sampai Tuh, dia tahun baru 8. join tuh, Ci. Ibu Ya, Elisa Herman baru join. oh iya, Yang sama Pak ada Kak Jokowi. Iis. Iya, Mami juga baru join. Ya, ya jadi pendidikan Hmm, pendidikan tahun 80 ya waktu itu ya. 60. Nah, sama Kak Elisa juga waktu itu dia masih pendidikan juga sama. Cuma saya di SPK, dia di kebidanan. Waktu itu kan kebidanan udah Oh. tutup. Itu. Jadi ya bergabung sama dia kenal dari tahun 80 sampai 86 ya. Wih, Setelah itu 86 kan 6 peluang. tahun. Iya. Mhm. Itu Kalau ngomong-ngomong kita kalau sekarang kebidanan masih dipakai atau udah ada dokter bedah semua bidan masih dipakai. Kalau bisa, udah ada tapi dokter anak. rata-rata Hmm. kalau di rumah sakit sih enggak ya. Kalau bidan itu hanya Hmm. sebagai kayak asistennya aja. Jadi kita nolong persalinan juga, apalagi yang rumah sakit besar itu biasanya Hmm. dokter. Jadi Ya kita hanya dokter. asisten. Kecuali karyawan, karyawan biasanya banyak kan kita bidan yang kontrol. Tapi tetap pasiennya kontrol hamilnya sama dokter. Hmm. Ibu Kalau Ailisa Herman tahun 81 lulus katanya.
Ya, Iya, tapi dia udah tetap pada masih senior-senior terus. semua ya. Iya, pada senior-senior semua. Ya, ini Betul. ketika perawat ketemu sama bidan, apa yang terjadi ketika bidan bertemu dengan bidan? Yang dibicarakan pasti seputar anak-anak, bayi, dan kehamilan. Kalau ketemu sama Su, apa yang dibicarakan? Pasti seputar kehidupan dan kematian. Nah, itu dia. Kalau kita pikirkan di dunia ini kan ada dunia nyata, ada dunia maya ya, dibilangnya ya. Iya, Kalau ya dunia lain dunia ya. goib, ya dunia lain. Nah, itu itu kan pasti kita sudah meyakini itu memang ada. Dan memang di Iya. kitab juga memang kan Tuhan mengitukan setan-setan itu untuk mencobai manusia Hmm. apakah dia benar-benar imannya benar kuat terhadap Tuhan atau Hmm. tidak ya kan. Semua agama kayaknya Hmm. intinya sama seperti itu. Yes. Nah, jadi apalagi kita kalau di rumah sakit yang memang bergulat dengan pasien banyak yang meninggal dan situasi itu otomatis ada lah yang seperti apa. Jadi Hmm. auranya yang lebih kuat. Nah, kalau kita kerja di rumah sakit kan kita bicara mungkin dunia yang mereka ya bagaimana kita menyikapinya ya. Hmm. Itu pernah sih ada beberapa kejadian yang memang menurut kasat mata sih ya iya. Itu kan pada saat kita jaga gitu ada teman setiap jam 2 malam kalau dia sama dia selalu dia bilang ketindihan. Nah kalau Hmm. dia ketindihan kan kita nggak tahu. Hmm. Dia tetap tapi merasa dia ditindihin. Dan itu Berat. berulang kali. Nah, makanya pada saat dia sering jenisnya sama saya, terus dia bilang, Ti, kamu bangunin setiap aku ketindihan. Loh, saya bilang, mana Hmm. saya tahu kalau aku ketindihan. Masa Kita lihat, besok-besok suruh tulis. dia begini tetap duduk gini di Iya, meja. suruh Tapi tulis dia di bilang, kertas. Jadi kalau ketindihan angkat kertas, nggak bisa bergerak pasti ya. maaf. Dia Iya, bilang halo dia susah Bante. ngejelasinnya. Dia Iya. bilang dia capek. Cuma memang pas ngelihat dia bangun, kok kayak orang kecapean gitu. Keluar keringat Hmm. banyak. Keringat. Nah, itu terus saya bilang, oh iya, akhirnya saya ambil inisiatif sendiri. Saya kalau tengah malam itu ngantuk, saya selalu keliling rumah sakit Hmm. jam 2 malam. Hmm. Akhirnya setiap jam 2 malam saya tepuk punggungnya itu dengan kuat. Baru dia kaget bangun. Hmm. Aduh, titik kamu untung bangunin saya lagi ketindihan. Oh, berarti sekitar jam segitu. Dan memang biasanya Pasti sih ya. Hmm. kejadiannya biasanya rata-rata tengah malam ya. Ya. Di atas jam 12 sampai jam 3 jam 4-an. Nah, itu waktu itu pas jaga itu ada kejadiannya itu di pojok ruangan itu kebakaran ada api besar. Cici lihat dengan mata kepala sendiri itu api itu besar sekali. Nah, Langsung kan calling panik dong. security. Ya. Iya. Panik sih dalam itu panik sih herannya enggak ya. Cuma lihat itu api Ah. kenapa besar gitu. Tapi panik itu enggak. Langsung telepon Ah. security, Pak tolong itu ada api di ruangan sih. Di taman gitu di depan kamar. Hmm. Apinya itu besar kalau ya tembak. Terus pas security ke situ, lah, Nggak ada apa-apa. oh, apinya udah nggak ada. Terus dia udah, Bu, tapi kok nggak ada kayak kebakaran ya? Dia bilang gitu. Nggak ada baunya sama sekali. Iya. Benar, lihat itu api itu di situ besar banget. Iya. Dan biasanya kan kita memang kalau di rumah sakit ada hal-hal yang banyak yang ini ya, hal-hal yang Iya. aneh seperti itu. Kadang-kadang juga ada juga yang membantu kita tiba-tiba kalau opa-opa gitu ada yang bantu nolongin tiba-tiba kok udah ada kencingnya. Opa Hmm. siapa yang bantuin kencing? Tadi ada suster katanya yang kesini. Oh. Benar. Iya. Padahal susternya nggak ada. Iya. Padahal kita di Indonesia Iya. tapi kadang-kadang kita sudah saling maklum lah. Oh iya, kadang-kadang itu hanya ruangan-ruangan tertentu. Gitu loh. Tapi kalau Ya, kalau selagi orang dia ada pertanyaan dia, nih katanya kalau orang ketindihan tidak dibangunkan gimana Su bisa meninggal? Oh, nggak bakal meninggal. Tapi nanti paling udah gitu dia akan keluar lagi, normal lagi. Cuma kenapa dia bisa ditindihin? Biasanya di jam-jam segitu butuh. Ada mungkin makhluk-makhluk yang butuh perhatian di jam-jam segitu. Atau dia pernah meninggal di jam segitu. Sehingga pasti di jam segitu kasih tanda atau pertanda. Tapi nggak ada masalah sih.
Nah, kayak tadi yang api itu ada mungkin kan orang masuk rumah sakit banyak macamnya Ci ya. Nah, ada yang Mhm. karena sakit medis, benar-benar sakit medis. Ada yang medis plus yang non medis. Nah, yang non medis ini kadang-kadang ya namanya ada orang supaya dendam atau bikin macam-macam. Nah, dikirimlah banyak makhluk yang bentuknya seperti api. Ada kalau kita itu banaspati. Banaspati itu bentuknya api. Itu biasa tuh ngerjain yang ada di ruangan itu. Tapi kalau dia ada malaikat penjaganya, atau dia ada dewa penjaga, atau dia orang baik, itu makhluk-makhluk yang bentuk api atau bentuk apapun itu nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Jadi paling dia cuma udah disuruh tugasnya dikirim, set, dia udah nyampe nih. Tapi dia nggak bisa menjalankan tugasnya. Ya udah diem aja dia di situ. Apalagi ketahuan lagi. Kalau udah sampai ketahuan makhluk-makhluk itu apes namanya. Iya. Ketahuan namanya Cici kan, apes dia. Aduh ketahuan. Mission gagal. Makanya tiba-tiba langsung mati sendiri dan tidak ada baunya sama sekali. Terus juga, oh, ya karena Cici udah sering kayak gitu. Oh, mungkin itu inilah datang, tapi selagi Iya, dia tidak membahayakan, pikir sih oke lah. Yang namanya ya. makhluk itu kan biasanya mencari celah kan, tuh. Mm. Tapi Ya juga ada kenapa kejadian, mendidih minta sesuatu atau marah? Ya banyak alasan untuk itu. Dan terutama juga kadang-kadang suster atau bidan yang atau perawat yang jaga malam atau dokter jaga malam itu biasa kalau yang dia baik banget atau dia kuat imannya itu jarang diganggu dan jarang lihat-lihat sih sebetulnya ya. Nah, yang bisa lihat itu dia punya sixth sense atau dia punya kelebihan atau gift. Itu dia bisa punya frekuensi melihat. Dan kebanyakan lainnya sih ada makhluk-makhluk yang memang nemenin kita, terus iseng sama kita dan mau ngerjain kita kadang-kadang gitu kan. Kayak misalnya ya, dibilang, tidur nih, lu tidur, jamnya jaga tidur, dia tawelin tuh digangguin. Gitu. iya memang Nah, sih. kalau di Tapi buku ini sih, Ci, di buku Pak Herwiratno ini ya ada tentang suster juga loh. Suster-suster yang masih menjaga tempat tempat suci gitu ya. mhm. Ya, Ci cerita dulu aja, nanti saya cari lagi. Di bukunya ini, Ci, mati tak Oh berarti iya, pergi. Ini Pak Herwiratno ya, dia seorang Katolik yang baik dan punya six sense. Ya. ya pernah Titi juga mah sih. six pack. Katanya ditanya tuh, Pernah six Cici, sense apa six Cici, pack? Cici ngalamin sendiri ya, suhu. Ya, Ngalamin gimana tuh? sendiri pada waktu itu. Hmm, sebenarnya sih itu pagi ya. Waktu Ah, ke tempat kerja itu sudah ya jam setengah enaman lah ya, jam mm-mm, setengah enam. Nah biasanya kan Cici dari situ kan biasanya doa, terus mm, ada sofa, rebahan di sofa, lagi posisinya doa, memang sambil mm, baring doa gitu, tiba-tiba kerasa kaki itu ada yang narik ke arah tembok. mm, Pada saat buka mata itu tidak ada, tapi pada mm, saat mulai pejamkan mata lagi, doa lagi, itu kaki ditarik. mm, mm, Jadi ya, Cici karena dalam posisi doa ya tetap doa terus, tapi dia juga berusaha mm, kayak kayak mau membawa gitu loh, narik ke dalam tembok situ. Nah, terus kayaknya sih di situ ya, karena Cici tutup mata terus, berusaha terus doa untuk mempertahankan ini supaya jangan dibawa sama dia. iya, Memang lama juga ya, kira-kira mungkin sekitar 10 menitan kali. Itu baru lepas. mm, Biasanya kan yang Cici selalu doakan, Bapak kami, Salam Maria. Jadi itu iya, diulang-ulang tuh. mm, Itu jadi itu yang merupakan kekuatan. Makanya setiap kali ada gangguan-gangguan itu seperti itu, ya mm, selalu doanya ya itu Bapak kami, Salam Maria. Biasanya mereka selalu lepas, walaupun misalnya tidur dalam misalnya mimpi, gitu loh. Dalam mimpi mm. pun Cici selalu apa? Kalau diganggu itu selalu doa itu yang Cici ucapkan. Dan biasanya mimpi Ya, itu langsung memang ya punya kekuatan setiap doa apapun itu ya. Mau doa ya. Katolik, doa Kristen, doa Buddhis, semua pokoknya selama doa itu memiliki cinta kasih, bukan untuk mengusir. Kalau mengusir kadang-kadang kalau makhluknya lemah dia bisa pergi, kalau makhluknya kuat dia malah Ya, nantangin kita. Ya jadi ya. duel istilahnya. Nah, tapi kalau cinta kasih, semua itu takluk loh dengan kasih sayang, cinta kasih, dan mereka itu bisa, oh maaf, saya sebenarnya membutuhkan. Butuh apa sih? Butuh kebaikan. Loh kamu setiap hari berbuat baik, kenapa nggak ingat sama saya?
Kenapa nggak melimpahkan kebaikanmu kepada semua makhluk di sekeliling kita gitu. Jadi waktu itu harusnya kita setiap hari berbuat baik. Semoga kebaikan ini bisa diterima oleh semua makhluk yang membutuhkan di sekeliling kita. Jadi cinta kasih ini kita pancarin ke semuanya. Dan mereka tuh happy biasanya. Ada makhluk-makhluk kan yang matinya juga bokam-guan gitu. Waktu mau mati dia belum siap untuk mati. Terus kemudian juga kematian itu dia tidak dapatin kebahagiaan. Nah, kayak ini di sini di buku ini ada dikasih nasihat Roh Suci Biarawati. Jadi ada biarawati yang sudah meninggal, tapi juga selalu menjaga. Di sini dikatakan. Nah, caranya gimana kalau misalnya di gereja? Ini nasihat loh, nasihat dari beliau ya. Jadi berdoalah mohon agar Tuhan mengizinkan menghadirkan jiwa putri ibu untuk mengikuti upacara misa suci dan berdoa bersama-sama. Jadi misalnya ada sanak keluarga kita yang sudah meninggal nih, Cek. Nah, udah meninggal. Kan baru aja meninggal, masih belum tahu dia masih galau, masih apa. Nah, kita yang masih ditinggalkan ini kan sedih ya. Nah, kita caranya gimana untuk supaya mengajak mereka supaya bisa berdoa bersama-sama di gereja maupun tempat ibadah. Jadi kita ngomong, berdoalah mohon agar Tuhan mengizinkan jiwa putri ibu untuk mengikuti misa suci dan berdoa bersama-sama. Nah, dikatakan, tolong bayangkan dia bukan di sisi ibu, tapi masukkan jiwanya ke dalam rahim ibu. Ini untuk anak yang keguguran. Nah, jadi kayak ini gambarnya di sini. Jadi si ibu ini meninggal ketika anaknya juga dalam kandungan. Nah, jadi dikatakan, anak itu kan ketika masih dalam kandungan dua-duanya meninggal. Nah, tapi si ibu yang hidup atau anak yang meninggal, pokoknya salah satunya meninggal atau dua-duanya meninggal atau anaknya doang yang keguguran. Nah, itu juga kita bisa ajak dia berkomunikasi karena anak yang mati masih muda itu juga biasanya akan penasaran gitu, akan terus nyari ibunya. Nanti dikatakan begini, tolong ibu masukkan jiwanya ke dalam rahim ibu. Bayangkan ibu Nur sedang mengandung janinnya kembali. Dengan posisi itu, jiwa Anda berdua mengikuti misa suci dan berdialog dengan jiwa putri ibu yang ada dalam rahim. Mulailah saling meminta maaf, karena ini tidak seluruhnya adalah kesalahan daripada si ibu. Setelah ibu itu silahkan menasihati dia dan berkata, mohon jangan ada lagi kemarahan dalam dirimu, jangan ada kejengkelan dalam dirimu, dan lakukanlah dengan ketulusan hatimu. Jadi anak-anak yang diaborsi atau yang mati keguguran itu kadang-kadang dia nggak terima, Ada loh yang ngikutin orang sampai bertahun-tahun anaknya ini, loh, janinnya ini, dan mengganggu. Makanya kalau kadang-kadang ada orang yang bisa lihat, bisa tanya, ibu anaknya 5 gitu ya? Enggak kok, cuma 4. Nah ini yang saat ini ngikut-ngikut terus gitu, yang kecil. Oh, yang kecil itu dulu pernah keguguran gitu. Kadang dia masih merasa kita anaknya. Padahal harusnya kan arwah bayi itu kita lepaskan, doakan supaya dia naik ke surga. Karena masih bayi, masih polos kan. Tapi karena melekat sayang banget sama ibunya, yang katanya itu adalah jodohnya. Harusnya aku lahir, kamu harusnya jadi ibuku. Nah itu yang nggak mau pergi. Jadi dengan cara doa seperti ini, barulah dikatakan supaya dia bisa sempurna. Lalu sini ada trauma dan terapi dalam kandungan. Ini pesan arwah nih dari kata yang suster tadi. Banyak orang berkata bahwa peristiwa yang terjadi ketika janin dalam kandungan akan mempengaruhi perilakunya ketika lahir. Seorang anak yang ketika rahimnya tidak dikendaki dan bahkan berusaha untuk digugurkan, maka ketika lahir tumbuh besar, tanpa sadar jiwanya terus memberontak pada orang tuanya dengan berbagai macam cara dan ulah. Dan anak itu sendiri tidak mengerti mengapa ia bertindak seperti itu. Dan orang tuanya juga tidak mengerti kenapa anaknya demikian juga pada mereka. Nah, akar dari masalah dalam kandungan ini jarang diketahui orang. Makanya banyak masalah yang nggak pernah tuntas. Dan hubungan antara orang tua dan anak diwarnai kemarahan, saling menyalahi, dan saling berkelahi, dan berakhir dengan perpisahan. Nah, ini kata suster yang Lois itu. Jadi katakan memang dalam kandungan, yang kalau anaknya lahir normal pun dia akan merasakan apa yang dirasakan di dalam perjuangan ibu dan pikiran ibu dan anak. Kalau dia meninggal dalam kandungan, dia juga masih sama, masih bisa merasakan itu adalah ibunya. Kenapa aku tidak lahir? Masih ada marah, masih ada dendam. Itu. Makanya buat orang-orang yang sudah apalagi kebidanan kan, kadang-kadang kita menolong ya, tapi ada apa kata malah meninggal duluan. Nah, karena mungkin dulu kan belum canggih gitu kan. Nah, itu anak-anak yang itu sebagai kita sebagai
pendoa, kita bisa doakan dengan ketulusan. Ibunya harus menerima kenyataan anaknya dan melepaskan. Itu sih. Terus kita apa lagi nih? Jadi horor ya. Ya, memang sih ya. Apalagi pada saat dia hamil, hubungan antara bayi sama ibu kan itu kuat sekali ya. Iya, Jadi kuat. memang ikatannya memang kuat. Jadi walaupun misalnya dia hidup atau akhirnya nanti meninggal pun tetap itu biasanya masih ada ikatan, ya kan? Iya. Makanya kan biasanya kita kalau eh, ibu hamil, prinsip di Karol di begitu selalu kan coba selalu komunikasi Mm, babynya, babynya ajak ngobrol. Terus apa? mm, Ibunya bilang, kan bayi saya nggak dengar. Siapa bilang tidak dengar? Ibu mm. komunikasi apapun yang ibu rasakan, bayi itu merasakan. Rasakan. Contohnya Betul. ibu sedih, pasti bayinya ada reaksi. Jadi. Mm, Untuk mengenal suami ibu, suami ibu harus komunikasi ke babynya. Ajak ngobrol bayinya, walaupun bayinya memang tidak ada respon, tapi dia mendengarkan mm. dan merekam. Ya. Ada satu contoh juga, ini hubungan antara bayi sama ibu ya. Sejak itu bayi dalam kandungan, dia selalu bilang bayinya nakal. Karena memang Ya, geraknya aktif. betul. Dia selalu bilang, Ya. karena gerak aktif kan dia tidak nyaman. Selalu dia bilang, bayi saya ini nakal, iseng, nakal, iseng. Sampai mamanya ngasih tahu, kamu tidak boleh seperti itu. Nanti anak Ya. kamu benar-benar Anakmu jadi betul. Iya. betul. Udah dikasih input data dulu dari awal. Betul. Selama dia Iya. hamil selalu yang dimasukkan seperti itu. Jadi itu kan negatif. Iya. Pada saat lahir harusnya kan dia enjoy kan bayi. Nah, menyusui pun saat pertama kali menyusui, itu kan seharusnya ikatan ibu sama bayi benar-benar kuat, ada kasih sayang di situ kan. Ini Iya. ternyata tidak. Saya juga kaget pada saat itu. Iya. Bu, ini anak saya bayi tapi bisa ngegigit puting ibunya. Iya. Dan dia tidak lepaskan Berontak. sampai ibunya, betul, sampai ibunya teriak, Iya. sampai akhirnya anaknya dipukul. Akhirnya dia bilang, mamanya kan waktu itu kan gue juga bilang apa, ini anak memang dari dalam perut itu udah nakal, udah iseng. Akhirnya dia panik. Betul. Tambahin lagi, udah lahir ditambahin lagi. Terus akhirnya waktu itu si bilang, ibu tahu tidak hubungan antara ibu sama bayi itu ikatannya itu demikian. Apa yang ibu rasakan, apa yang ibu ucapkan, baik itu negatif dan positif, pasti akan terekam sama si anak. Nah, ini feedbacknya antara anak sama ibu. Karena dari awal hamil, ibu sudah mengatakan, ini anak nakal iseng. Yeah. Akhirnya kan kejadian. Untuk menghitung, sekarang masukkan hal-hal yang positif. Biasanya kan untuk mengembalikan itu kan pada saat, kalau ini kan suka bayi tidur atau anak tidur 10 menit. Lagi nyusu, kan ya. Di bawah sadar kan. Nah, itu yang harus kita masukkan hal-hal yang positif. Program. Akhirnya meredam lagi. Itu benar-benar baru satu kali itu kejadian benar-benar bahwa bayi itu bisa meeting si ibunya. Akhirnya dia juga karena dia merasa disakiti, bayi juga akhirnya menyakiti ibunya. Ya kan? Jadi itu hubungan kayaknya timbal balik apa yang kita berikan. Nah, itu yang akan kita tuai. Yes, betul. Jadi apalagi itu masih mending loh ngomongin ini anak bandel banget sih, ini anak nakal bener sih gitu ya. Itu masih nakal. Belum lagi penolakan. Banyak banget yang nolak anaknya. Misalnya dia tadinya pasang KB atau pasang iut gitu kan. Nah, terus kemudian setelah itu dia kejebolan ceritanya. Jadi hamil lagi. Itu kan ada tuh orang tua bilang, aduh nih, iya, ini lahir lagi dia, tiba-tiba datang dia, nggak diharapin gitu istilahnya. Kadang-kadang suka dikomplain, kok bisa hamil lagi sih papanya atau orang tua gitu kan. Nah, itu anak dalam kandungan sudah mengalami penolakan dari dia masih dalam kandungan. Nah, karena kalau itu kan si ibu nyesel, orang gua nggak mau punya anak kok bisa tiba-tiba dapat anak lagi gitu. Jadi dia dalam hatinya nolak kehadiran si anak ini. Nah, kayak si Lucy itu muncul dia omongin. Adikku si Lucy ya kan? Kan dia dulu mami juga begitu. Tapi yang kasus-kasus yang begitu ya Suhu ya. Kan kadang kita di rumah sakit banyak yang digugurin ya. Iya. Nah, itu selalu memang banyak sekali gangguan-gangguan. Kadang-kadang dia
kita dengar ada suara manggil, mama, mama tolong, atau ibu tolong, Ya. tolongin saya. Itu memang Ya. nyata. Dan teman saya juga pernah mendengar suara seperti ibu, ibu tolong saya, ibu. Nah, waktu itu malam juga teman saya pikir, siapa Bu? Emang ada pasien lain? Nggak ada. Dia bilang, kok ada yang bilang teriak, ibu tolongin saya, ibu tolongin saya. Dia bilang, dari ini. Oh, bilang, itu kan tempat memang pembuahan anak-anak kan, yang memang digugurkan, Ya. memang orangnya tidak menginginkan. Jadi kita bilang, mungkin dia minta pertolongan. Makanya saya selalu, pada saat ini, saya selalu membuat tanda salib di setiap ruangan-ruangan yang memang kayaknya Haunted. ada aura-aura negatif. Tapi kalau lebih ini lagi sih sebenarnya kita bisa kasih cinta kasih di tempat ruangan itu, cici doa dengan kekuatan misalnya kekuatan Tuhan dan kemudian dengan malaikat-malaikatnya, kasih cahaya di situ. Jadi waktu kita berdoa, kita bayangin semua malaikat hadir di situ dan memagari dengan cahaya, mengangkat anak-anak itu, semuanya naik ke atas. Itu bisa dengan cara itu. Makanya tadi Pak Heruwiratno kan juga dia tadinya awalnya nggak bisa dan nggak ngerti kenapa gue bisa lihat begini, kenapa gue jadi begitu. Tapi setelah dia sadar dan dia paham bahwa ternyata ada alam lain dibandingkan alam kita. Kalau di Buddhis kan memang itu ada gitu. Itu semua alam itu real dan ada. Dan kita hanya tinggal mengharap anak yang masih polos ini nggak ngerti apa-apa, yang udah harus meninggal duluan, dia lagi bingung karena ibunya nggak ngajak dia pulang. Kalau bayi baru lahir normal kan ibunya digendong, diajak pulang. Kalau itu kan ditinggalin mereka semua di situ. Beda kalau seandainya anaknya udah lahir terus meninggal, dikuburin dengan upacara. Kalau yang kayak begitu kan nggak dibawa pulang, Haji. Dan nggak ada juga yang mau bawa pulang. Iya. Didoain mau pulang. Iya. Kalau yang udah lahir, semua di rumah meninggal, masih bisa dikuburin, didoain, ditahilain, atau di macam-macam. Kalau yang udah aborsi itu atau apa nggak mungkin. Nggak mungkin bawa pulang. Bisa mendatangi ibunya, bisa juga dia karena ketidaktahuan, dia nggak tahu. Dia tiba-tiba dia merasa di situ aja, di tempat itu aja dia. Kalau dia tahu ibunya dan dia sadar ibunya, dia ngikut ibunya, bahkan ada yang masih nempel di rahim ibu. Jadi nanti bentuknya nanti bisa kayak miom, bisa kayak kista yang besar. Nah itu dia masih bukan lahir di sana, jadi bentuknya kan kayak tumor kan, atau kemium kan gede gitu kan, hidup. Jadi sebetulnya nempel itu, rohnya itu masih di situ. Nah ada yang begitu, ada yang dendam juga Ci. Jadi kalau kita ada videonya sih sebenarnya, ilustrasi sih. Jadi kalau anak yang baru meninggal itu kan dia harusnya lahir jadi anak ibunya, tetapi kemudian dia ke sesuatu dan lain hal lah, atau itu karena keguguran jatuh, atau karena pendarahan duluan, atau karena air kedupan keracunan dan segala macam. Jadi anak ini belum sempat keluar. Jadi ketika dia belum sempat keluar kan dia harusnya keluar, yang dia tahu dia hidup, tetapi kenyataannya dia meninggal. Nah pada saat itulah dia biasanya dendam tuh, dendam dan kemudian nempelin terus orang tuanya. Nanti masalah-masalah di keluarga itu juga muncul dari bayi-bayi atau arwah bayi ini yang marah, dendam. Jadi kalau orang bisa lihat nanti ada warnanya merah-merah auranya gitu kan, nempelin si ibu. Nah terus juga di dalam kandungan ibu pasti ada aja terus masalah. Si ibu bisa terus kayak diisep darahnya gitu. Jadi dia kayak kurang darah. Kalau penyakit biasa mesti minum sangobion atau apa itu ya, kurang darah. Jadi lemes, pucet. Padahal itu ditempelin arwah bayi. Kalau si ibunya rajin berdoa, biasanya sama 49 hari itu, sang bayi itu bisa terangkat ke surga atau ke tempat lain. Tapi kalau ibunya enggak, dia pasrah begitu, apalagi ada benci juga sama anaknya. Atau ada dia terlampau sedih. Nah itu ngikut terus biasanya. Tapi rata-rata sih yang ditinggalin di rumah sakit, dia nggak diajak pulang, nih juga ngumpul di situ sama anak-anak lain. Iya, betul. Sampai nanti udah waktunya. Jadi kayak gitu itu ada waktunya juga. Kalau waktunya dia harus berangkat, ya mereka berangkat. Kalau yang nggak berangkat, enggak. Makanya kenapa di dalam rumah sakit, dimanapun, rumah sakit khususnya yang ada agamanya gitu. Misalnya kayak rumah sakit Katolik, rumah sakit Buddhis gitu ya. Itu kan udah jelas. Biasanya ada altar. Di wihara itu ada tempat sembahyang. Di rumah sakit ada tempat sembahyang, ada tempat altar. Nah itu biasanya semua yang harusnya tahu ya, pastor ataupun kita para biku itu
membayangkan semua makhluk-makhluk yang ada di sana juga ikut berdoa. Dan momennya tiba akan muncul cahaya dan mereka akan pergi. Ini sesama bidan, waduh, waduh, waduh. Entah, untung udah pada pensiun ya. Nah, tapi memang harusnya sih pembekalan yang paling kuat adalah sesama perawat itu di doa. Perawat itu juga harus mempunyai sisi spiritual juga harusnya. Jadi pembekalan selain pembekalan ilmu kebidanan dan perawatan juga harus ada ilmu spiritual. Sehingga kita menyentuh pasien yang mau meninggal aja kita dengan doa. Dan mengantarkan mereka kepergiannya di satu titik terakhir juga dengan doa. Dan itu biasa muncul cahaya-cahaya yang indah gitu. Nih. Betul juga sih, tapi intinya kembali ke diri kita sendiri. Jadi kita harus tidak bisa dikuasai sama mereka, harus kita yang lebih Oh kuat. iya dong, kita lebih kuat, kita manusia lebih mulia. Kalau kita akhirnya takut juga, kan ada orang yang melihat ini Keseret. takut. Akhirnya dia ke bawah, ikut terbawa ke sana ya kan. Kalau Dan gelombang di sini nih, manusia nih. Ini manusia gelombang. Kalau kita meditasi, kita sadar, kita awareness, ini gelombangnya naik. Ini gelombang malaikat dan dewa. Ini akan naik begini. Tapi kalau kita takut, cemas, stres, tegang, down, nah ini turun. Ini gelombang mereka di bawah. Jadi kalau kita di sini, di tengah, kalau kita bagus, kita naik. Kalau kitanya ketakutan, cemas, malah nyamain gelombang. Gitu. Ya wajar lah, mereka jadi ganggu kita. Iya, kalau kita ada rasa takut itu, justru mereka lebih senang dan kita akan lebih sering diganggu. Iya. Ada mainan. Ada mainan. Itu kayak seperti dulu teman Jessy juga ada, dia selalu kakinya setiap malam tuh ditarik. Padahal walaupun kita misalnya pindah tempat tidur dengan dia pun, kita merasa aman. Tapi misalnya dia tukeran karena dia tidak merasa nyaman, kakinya ditarik terus kan. Ada yang kadang-kadang ada kelitikan kakinya, ada yang menarik dia. Kita pindah tempat tidur, tetap dimanapun dia tidur, mesti dia yang diganggu. Kita malahan yang pindah tidur dia pun enggak. Terus dia bilang, kamu takut nih? Iyalah takut. Itu intinya saya bilang, kamu sama dia. Betul, jangan takut, harus dilawan. Bahwa kamu tuh tidak, kamu harus tunduk sama aku. Tetap dia, karena mungkin rasa takutnya dia yang lebih kuat. Pun saya bilang, ayo kita doa, tapi tetap karena dia takutnya itu benar-benar dominan banget. Jadi kemanapun dia ke tempat gelap pun dia nggak akan berani. Dan makhluk-makhluk itu sama kayak anjing, Ci. Anjing kalau tahu orang lain itu takut sama dia gonggongin terus. Tapi kalau orang lain itu bersahabat sama dia, sayang sama dia diem. Lihat, kenal nggak kenal, kalau dia mendekati anjing, kalau diem berarti orang ini memang satu dia anggap baik, terus kedua dia orang ini penyayang. Tapi kalau orang ini ada jahat atau orang ini ada kayak gimana takut gitu, cemas gitu ya, itu anjing demen tuh, gonggongin terus. Iya, alam-alam itu ya sama. Kalau dia lihat kita frekuensinya nih ketakutan, cemas, wah makin seneng. Ada mainan. Tapi di kamar mayat apalagi, saya juga dulu pernah, Ci, lagi ada yang meninggal itu kan, di kamar mayat, saya hanya doain anak itu, anak kecil yang meninggal. Saya doain anak itu fokus. Nggak tahu di belakang itu ada keranda, ada isinya. Saya pikir keranda kosong. Jadi karena doa itu, ingat ya, kalau kita berdoa, jangan pernah doa hanya satu, fokus. Misalnya kita doain yang meninggal, dia doa. Di sekitar kita banyak banget yang butuh doa kita. Gitu. Jadi waktu itu saya hanya fokus doang tuh satu. Dan yang lihat, ada yang bisa lihat juga bilang, wah waktu suruh doa itu memang ada cahaya gitu sana. Tapi yang di belakang ikutan bangun su. Jadi di belakang saya, keranda tiba-tiba dia jeblak gitu. Dia bangun berdiri di belakang saya. Duduk di belakang saya, duduk di keranda. Dan dia marah gitu. Kenapa dia nggak didoain? Nah, mana we tahu. Terus efeknya ya, efek dari itu ya, saya diikutin. Karena habis dari rumah duka itu, habis dari rumah sakit kamar mayat itu, saya langsung ada acara lagi di puncak. Bisa tiba-tiba yang bawa mobil bilang, tuh ini berat amat mobilnya gitu kan. Kenapa berat? Yeah. Biasa aja, emang ini puncak. Puncak kan emang berat naiknya. Ya, mobil lu aja kali udah tua belum diservis. Enggak, ini enggak seperti biasanya, ini berat banget. Terus sampai di puncak, ada lihat tuh bawa siapa, nenek-nenek gitu kan.
Nah, terus begitu didoain saya muntah, wah, gitu segala macam. Ya, ternyata ditempel. Nah, inilah kita nggak tahu. Makanya dimanapun, kenapa si nenek itu menderita? Rupanya nenek itu nunggu keluarganya bawain baju. Kan biasanya orang meninggal kan harus dimandiin ya. Oh Jadi ini iya. belum dimandi-mandiin. Nungguin Hmm. dari udah 1 hari keluarganya nggak datang lagi bawain baju dan segala macam. Jadi di situ kesel kali ya. Terus juga kita udah doa, kita nggak doain dia gitu. Jadi mulai Hmm. saat ini, mulai dari sejak itulah kita berdoa itu untuk semuanya. Jangan cuma berdoa pada satu aja. Ya memang sih ya kadang-kadang kesian ya. Apalagi sudah meninggal kayaknya belum diurus-urus juga. Iya, Itu kesian iya, banget. betul. Iya, ada tamu Tunggu, kali. Ya, oke. kalau Pause dulu. ya ada paket. Oh, ada paket. Ya, Iya. ya. Udah taruh aja dulu handphonenya. Nanti baru diambil lagi. Ya, baiklah. Yang di rumah semuanya yang masih berada di sekitar kita. Ini kita lagi bicara tentang alam lain. Bahwa dunia ini kita sebenarnya sama-sama saling berdampingan. Satu sama lainnya hidup dalam dimensi yang berbeda. Tapi kenapa bisa ada yang menampakkan, bisa ada yang jahil? Karena biasanya tempat-tempat yang yin. Yin itu berarti dingin ya. Tempat yang dingin itu seperti rumah sakit, rumah duka, rumah abu, itu yin. Wihara juga sama. Wihara juga tempatnya semua makhluk-makhluk itu untuk dia bertobat dan kemudian dia bisa udah sesuai dengan waktunya dia akan naik ke alamnya sendiri. Nah, karena surga dan neraka itu adalah dalam pikiran kita. Makanya dalam pikiran kita sehari-hari kita harus menciptakan keadaan surga. Kebahagiaan dalam pikiran kita itu adalah surga. Penderitaan dalam pikiran kita juga adalah neraka. Jadi neraka dan surga itu sebenarnya hanya dalam pikiran. Tetapi setelah kita meninggal, alam kondisi itu ada nggak? Yes, ada banget. Kenapa? Kalau meninggalnya tidak tenang, meninggalnya dengan kesedihan, meninggalnya dengan penderitaan, dia akan jatuh ke alam bawah. Meninggalnya dengan bahagia, meninggalnya dengan ikhlas dan tulus, dia juga udah tahu kapan waktunya dia akan berpisah. Yang menjadi permasalahan antara sesamanya adalah kemelekatan. Saat kita melekat banget sama orang yang kita cintai, yang sudah meninggalkan kita, nah disitulah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi karena kemelekatan masih ada ingin bersama, ingin terus bersama, dan akhirnya tempelan. Ya, Ci, lanjut Ci, seru nih. Wah, udah pengalaman apa lagi? Ini terutama yang di villa-villa ya suhu ya. Itu Ya, biasanya kan kayak di villa-villa itu apalagi yang memang ditempatinnya kan jarang ya. mm-mm, Nah waktu itu kita pernah ke sana nginep. Pada saat datang mm-mm, kan lihat-lihat kamar. Nah, mm-mm, jadi memang bisa merasakan gitu loh. Pas masuk mm, gitu, oh, kamar mandi sini yang bawah kayaknya sih ada. Soalnya suasana beda tuh sekali ada kan yang ini. nanya, iya. Nah, terus ke atas juga, wah ini kayaknya ada di sini kamar sini kamar sini. Terus waktu itu si kawan suami Cici, dia bilang, Mam, Mm, kita tidur di sini aja yuk, kamar belakang. Tapi Cici udah merasa itu auranya justru lebih kuat, nggak enak. paling Iya. kuat di kamar situ. Heeh. Ah, Memang ada terasnya. Terus dia bilang, tidur di sini aja. Nah, Cici bilang, kamu berani? Mau tidur di sini? Iyalah, di sini lebih enak. Benar mau. Akhirnya Cici tegasin, karena mm, dia tuh penakut. iya, Iya benar. Udah, itu kan masih siang. Terus kita iya. turun ke bawah. Pada saat maghrib, dia mandi ke atas. Habis mandi, terus dia kan ke kamar. Itu kan sepi di atas kan. Memang ada Ah, jendela. Terus kayaknya jendela itu ah, ada yang ketok-ketok. Dia bilang, oh kamar ah. sebelah dia lihat kok nggak ada orang. Kamar sebelah kalian, kamar sebelah nggak ada orang. Langsung dia turun lari ke bawah. Dia bilang ke temannya, saya nggak mau tidur di kamar itu. Terus dia bilang, Mam, kita jangan di kamar situ ya. Kenapa? Tadi kan saya udah tanya, kamu oke mau di kamar sini? Iya. Dia bilang gitu kan. Terus tadi ada yang ketok-ketok. Saya kirain dari kamar sebelah, nggak taunya nggak ada orang. Dia bilang, oh, jendela belakang ya. Saya bilang kan gitu. Iya, kok kamu tahu? Memang kan saya waktu masuk kamar situ, itu ada yang orang liatin itu dari jendela situ, dari pojok situ. Udah mau. Di teras itu. Kamu tetap ngotot mau di sini. Ya sudah, saya ini di sini. Saya bilang, akhirnya kita pindah kamar. Benar. Pada malam itu kita tidur,
itu yang satu kamar dekat yang berdampingan sama kamar situ, kan ada anak kecil. Itu anak kecil Hmm. nangis sepanjang malam. Nangis. Hmm. Karena pintunya dibuka. Saya lihat memang ada bayangan lewat situ. Saya rasa pasti anak kecil itu. Ya kan? Anak kecil kan biasanya suka lihat. Nangis nggak berhenti-berhenti. Sama orang tuanya di ini tetap nggak berhenti. Akhirnya kan saya nggak bilang. Soalnya kalau saya bilang di situ, pasti kan pada kabur Pada semua. takut. Iya, iya. Di paginya, setelah itu pagi-pagi saya tanya ke penjaga yang vilanya itu. Pak, itu ada penghuninya ya? Maksud ibu apa? Dia bilang itu. Kamar yang atas sebelah. Yang pojok, kamar mandi bawah, kamar mandi atas, sama kamar yang itu. Kok ibu tahu? Dia bilang kan gitu. Iya, soalnya saya bisa merasakan, tapi saya selalu ngomong, jangan kamu menampakkan ke saya. Saya Iya. mau merasakan, kamu tidak boleh menampakkan diri ke saya. Saya merasakan, oh iya Bu, itu kan yang di sana tuh, yang di kamar yang saya mau tempatin itu, nah itu di situ. Dia bilang waktu itu juga ada yang udah dikasih peringatan, anaknya jangan pergi, nanti akan kecelakaan karena bandel. Kecelakaan, dia bilang. Iya Bu, saya bilang, Pak tolong deh, itu kan gelap. Tolong di lampu yang kecil supaya dia itu jangan jadi lebih kuat di situ, saya bilang. Apalagi kamar mandi, kalau bisa kasih lampu yang kecil-kecil aja. Soalnya di situ hawanya bener-bener dingin banget. Iya, Ibu bisa rasakan, iya. Soalnya kalau saya bilang kalau nanti ada yang sewa villa lagi dan ini lemah, bisa dia kena. Betul. Dia bilang, oh iya Bu, ini rumahnya bagus, tapi kayu semua dan itu kesannya memang sangat hanya ada dua ruangan dia yang nyaman gitu. Yang lainnya itu suasananya dingin banget. Itulah karena kenapa kalau nggak pernah dihuni kan tempat yang nggak ada hawa manusia. Jadi kalau tempatnya nggak ada hawa manusia seperti kayak yang dingin, lembab itu suka mereka. Karena selain pohon, kan pohon itu juga mediasi. Kita ngelihatnya itu pohon, tapi ternyata dimensi lain itu istana mereka, rumah mereka bisa besar. Nah kalau alam setan, alam peta juga ada setan yang gembel, Ki. Setan yang nggak bisa punya rumah, jadi ditolak di komunitasnya setan-setan lain itu nyarinya yang kosong. Nah kayak jadi tempat-tempat yang kosong yang dia bisa ngisi dan segala macam. Atau memang dia pernah mati di situ atau dia pernah tinggal lama di situ, jadi udah lama dia di situ. Nah jadi kita kalau bertamu namanya bertamu kan, sebenarnya dimensi kita nggak ada sama mereka itu nggak satu. Kita harusnya lebih tinggi. Tapi kalau takut, cemas, ya jadi satu kita. Jadi ngerasain hal yang sama. Maka kenapa orang bilang kalau mau itu permisi dulu, permisi, gitu kan. Numpang izin, saya mau tinggal di sini. Saya bahagia untuk melakukan acara di sini, kebahagiaan ini saya bagi kepada kamu. Ya gitu. Setan reject. Ya, jadi kita limpahan doa. Jangan setiap doa itu kan kebanyakan orang lupa, Ci. Doa itu untuk dirinya sendiri. Apalagi ada ketakutan. Tuhan, tolong jaga saya gitu. Doanya untuk diri sendiri. Dia lupa bahwa doa itu adalah kekuatan. Dan kekuatan ini akan menjadi lebih sangat luar biasa kalau kita doakan semesta atau doain yang lain yang sekeliling kita. Sehingga mereka ada juga yang jadi senang ikut berdoa sama kita. Atau kalau dia online keyakinan, dia juga setidaknya merasakan kehangatan kita. Itu dia. Beda kelas sosial. Iya. Apalagi kalau retret kan Ci, kita lihat ya, Katolik kan lebih banyak retretnya gitu daripada yang Buddhis. Kalau Buddhis meditasi orangnya pada males meditasi. Nah di setiap retret itu banyak itu yang ikutan juga. Jadi yang mereka kenapa mereka masih di alam kita sih, di alam antara bawah gitu, alam tidak jelas, nggak naik ke atas juga, nggak jatuh juga ke bawah, karena mereka masih ada yang ngeganjel di dunia ini. Ada ketidaktahuan mereka apa sih setelah kematian ini. Nah, sehingga kalau kita retret, ada romo yang ceramah atau biksu yang membawakan dhamma, mereka dengerin tuh. Nah, setelah dia ngerti, pemahamannya ngerti, dan akhirnya mengatakan, oh jiwa saya ini belum penuh sebagai jiwa yang suci, atau jiwa yang bersih, masih tercemar dengan dendam, dengan kebencian. Nah, ini ada Master I dan O nih. Kita bisa tanya-tanya nih tentang alam lain ke dia. Nah, nanti kita kasih waktu dia 10 menit online ya sama kita. Jadi nanti kita makhluk-makhluk ini akan merasa damai dan bahagia. Jadi sebetulnya ini kita ini tidak saling ganggu. Cuma kenapa
mereka mengganggu karena kitanya udah takut dulu, udah ketok-ketok. Sebenarnya mereka butuh perhatian. Harusnya kita yang ketok-ketok dulu. Maksudnya kita kan masuk rumah dia kan. Maksudnya kita permisi dulu, numpang-numpang gitu. Permisi ya gitu. Ini dia, kita main tidur aja, main jeblak aja. Akhirnya dia gantian ketok-ketok. Maksudnya hatur nuhun lu gitu. Takut iden oh nih jangan. Ya udah. Ya, oke, lanjut Ci. Masih ada waktu. Ya memang juga sih kayak yang itu di rumah nenek kita, di rumah engkau. Wah itu mah Wah, jadi rumah itu kan rumah rumah tua. haunted udah jadinya. Apalagi sekarang ya, memang banyak ruangan Hmm, yang kosong ya. Dan memang iya. ada satu ruangan itu yang memang benar-benar kalau Cici ke sana, nah itu rasa banget ya, yang Yang di mana? belakang itu Depan, ya. Belakang yang belakang. biasa kita kumpul itu, yang tempat yang dulu tempat tua aku tidur sama yang sebelah sininya, Oh, iya, ya kan? Nah iya. itu juga sama. Biasanya yang Karena itu waktu dekat ke gudang. Gudangnya itu yang di situ kan dulu kan suka kalau satu suro suka dikeris-keris apa iya, segala macam itu dimandiin di situ di gudang. Gudang itu oh, nempel ke rumah ke kamar yang tuaku itu, kamar yang samping depan dekat TV. iya, kita dulu sering ya ikut itu. Iya. Kalau Zaman dulu sih nggak ada kecil-kecil. masalah sih. Dulu di situ Iya, sih banyak orang rame. Tapi begitu udah sepi, dulu kan udah lama juga ya sewaktu aku sakit ya. Kalau aku sakit saya pulang itu udah jadi su. Jadi waktu pulang itu ngelihat, waduh, semua rumah itu dingin sekali semuanya, nggak ada tempat yang nyaman. iya. Zamannya kita masih pada kumpul semua dan kamar terisi, itu kan nggak masalah, Iya, enjoy kan. enggak. Kayaknya Hmm, suasananya juga hangat ya. Pada hmm, saat kesana memang ada beberapa itu yang apalagi pada saat Imlek, so kan nggak pernah. Kalau Imlek ke sana hmm, walaupun kita kumpul, tetap. hmm, Jadi kayaknya hmm. mereka, Dua dimensi. Mereka iya, lihat kita lihat mereka. kumpulnya hanya di Lihat-lihatan. ruangan-ruangan, akhirnya yang banyak yang di ruang-ruangan yang itu. Jadi sebenarnya Hmm, yang hangat itu hanya yang ruang tamu situ, yang ruang TV situ, sama ruang iya, yang tepat depan. samping rumah itu. Iya, hanya Hmm. hangat yang di situ. Karena Yang itu lainnya itu terang. tidak. Setelah itu mungkin ini lagi, Di situ apalagi kan lebih di terang. kebun Ya kan, dulu saya kebun kita kan. bilang, mendingan kita bikinin itu jadi tempat yang bermanfaat, kayak sekolah atau universitas, atau mau bikin tempat sekolah perawat juga bisa, Ci, di situ, Ci. Itu jadi, kan sekarang sekolah perawat di Tangerang di mana? Nggak ada ya? Adanya di Ada Sunter di sini satu. Tangerang Kota. Di itu, di Koper. Karawaci, di Ya, Islamabad, Islamic, Islamic Village, Islamic, ya di Islamic. situ satu. Di Kampung Melayu kan nggak ada. Iya, Nggak ada. bikinlah sekolah-sekolah atau sekolah tinggi ilmu komputer, perawatan. Nah, itu. Cuma kan Cuma nggak ada waktu yang itu mau sih ada. modalin Nah, itu dia. dan nggak ada yang ngajar. Ini jadi kepala Oh, sekolah Ci. kan sebenarnya ada dokter yang waktu itu ngajak join buat ini sih, apa namanya? Jadi kayak ruang rumah penitipan untuk orang yang habis Ya, gangguan jiwa, di mana dia hmm, sudah boleh eh, sebelum dia pulang kan ada masa hmm, ini nih penyesuaian ya. Nah, itu hmm. biasanya kalau itu biasa dikirimnya ke Cipayung sana karena di sana ada tempat Ya, cuma ininya. satu Cipayung. Ya, Iya, ya. makanya kalau di situ lebih enak kan itu kan luas banget, bisa buat Hmm. banyak kegiatan Wah, olahraganya. banyak. Nah, itu Makanya dia. sebenarnya sayang daripada jadi rumah hantu gitu kan. Iya. Rumah gedong, Betul ya. kalau dulu orang bilangnya rumah gedong. Sekarang orang katanya lewat Hmm. rumah gedong juga takut-takut tuh malam. Ya, karena itu kan rumahnya udah Al- besar, terus rumah tua kan. iya, Rumah tua. tua benar. Jangan kan itu rumah tua, rumah kita yang sekarang-sekarang aja kan mas tetap. Soalnya kan Ya. tanahnya kan kita tetap ada lah. Makanya saya bilang Mm-mm. kalau ini sama teman-teman, setiap rumah itu mesti ada. Cuma tergantung kita penghuninya, ya kan? Mm. Makanya penghuninya kita itu harus kuat. Jangan sampai ada timbul rasa takut dan kita kalah sama mereka. Akhirnya nanti kan Mm-mm. pasti kita akan terbawa hidupnya kita juga pasti nggak akan nyaman. Ya, betul.
Mana tadi ya? Nah, di sini banyak banget nih kata-kata yang bagus di sini. Ini gambaran nih, gambaran kita roh manusia nih. Kalau mau naik, 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 naik sampai ke dalam sukacita Tuhan nih, ya kan? Dari awal dia udah tulis di bawah. Yang di bawah-bawah ini yang gambarannya hitam, kenapa masih terjebak, belum terlintaskan? Ini kan ada jalan nih terlintaskan. Kenapa masih terjebak? Karena satu, terlalu cinta. Kedua, terlalu benci. Jadi kita nggak boleh, ketika sangat cinta kan jadi melekat. Saat benci juga melekat. Jadi kita nggak mau naik ke atas sih, karena terlalu cinta. Karena dia Terus cinta kedua, dunia. Cintanya iya, dunia cinta kan. dunia, cinta duit, cinta Ya itu tadi ada yang nggak bisa dia meninggalkan dilepaskan. hartanya sayang. Ya, terus yang kedua adalah ini orang-orang yang punya misi. Misi jiwanya belum selesai. Misi jiwanya belum selesai, dia harus ada yang dijalani lagi gitu kan. Nah, terus juga gitu, gitu. Nah, ini ada dibilang free will. Free will itu artinya kemauan dia sendiri. Ini adalah dimensi alam antara, ini kalau Pak Herwan Ratno. Tapi kalau orang yang meninggal, begitu dia baik, dia akan langsung tuh naik tuh ke situ. Nah, ini dimensi roh. Ini yang putih, dia akan terus naik menghadap sama Tuhan, ya kan, di situ. Damai dan tidak ada masalah. Itu kalau orang yang baik, tidak ada masalah. Tapi kalau orang yang gelap-gelap ini, tadi yang hitam ini, karena cinta dan benci, misi jiwa belum selesai, free will, maka di sana akan ada kesempatan menyesali dan doa mohon ampun. Ini di Mahayana juga betul, sama persis dengan seperti ini, maka kita ada pertobatan, lalu kemudian setelah pertobatan, dia akan ada perubahan di sini. Ketika seseorang sudah tumbuh damai dalam dirinya, dan ketika seorang sudah tidak ada kebencian, sudah tidak ada lagi yang dilekati, maka dia akan naik. Dan kemudian di sini masih bisa ke atas, dan kemudian ada tugas baru untuk terjun lagi ke dunia ini sebagai baik. Jadi ini Katolik, Ci, tapi dia ada tugas baru istilahnya untuk lahir kembali di sini dikatakan. Padahal kan sebenarnya kalau dalam Kristiani nggak ada yang namanya reinkarnasi. Tapi sebetulnya jiwa-jiwa perpindahan jiwa ini kita selama mengisi di istilah di Katolik itu ada alam penantian, kita punya misi yang harus diturun lagi untuk dijalani di dunia ini. Makanya para santo, para romo, lihat orang-orang yang baik-baik, itu mereka melanjutkan misinya. Sehingga dalam dunia ini, dia bisa jadi guru kita, jadi spiritual. Kalau nggak, siapa yang mau ngajar? Siapa yang mau jadi suster? Siapa yang mau jadi romo? Siapa yang mau jadi biksu? Nggak ada. Lalu semuanya cuma pengen masuk surga. Ya kan? Semuanya meninggal pada mau masuk surga. Lalu kemudian lahir baru. Anak-anak baru, coba anak-anak sekarang ditanya. Kalau dia nggak punya misi dalam hidupnya, mau nggak jadi romo? Mau nggak jadi suster? Mau nggak jadi suhu? Jawabannya nggak mau. Yang paling enak ya jadi pendeta. Atau pandita. Kalau di Buddhis pandita. Kalau di Kristen pendeta. Boleh merit. Boleh punya uang, boleh kemana-mana. Kalau dituntut lagi, mau nggak digundul jadi biksu, biksuni, jadi biku, bante gitu? Nggak mau. Kalau jadi romo, nggak mau. Itu dia. Jadi yang orang-orang punya kayak kita-kita ini tugasnya, misinya, ya dia harus turun lagi ke dunia untuk menyadarkan orang bahwa kehidupan itu butuh misi yang sempurna. Itu. Makanya dikatakan dalam kebaikan ini semua banyak yang kita bilang para arwah nih ngajarin kita. Tempat favorit para arwah nih ya. Para arwah terjebak di antara alam manusia dan alam kematian. Sering berpindah-pindah. Seperti gelandangan kota yang sering kena gusuran. Gambaran ini juga pernah diterangkan oleh seorang bapak pada Pak Herwiratno. Dia menjelaskan bahwa makhluk halus itu tidak akan tahan akan hawa panas yang terpancar dari tubuh manusia hidup. Nah, para makhluk itu tidak akan tahan dengan hawa panas yang terpancar dari tubuh manusia hidup. Jadi mereka mencari tempat yang nggak ada dan jarang penghuninya. Akibatnya rumah atau ruangan kosong yang cenderung dingin dan lembab menjadi tempat hunian mereka. Untuk menghindarkan tempat tinggal kita sebagai rumah singgah hantu, rumah singgah kan, Ci, bukan rumah beneran, dan sejenisnya, maka Bapak itu menganjurkan agar kita menghilangkan tempat-tempat yang lembab, dingin di dalam rumah. Dengan membuka pintu, nyalakan lampu di ruangan yang jarang dihuni, misalnya gudang, memberi penerangan, walaupun dengan lampu dengan watt yang kecil di sudut-sudut yang gelap. Untuk menghindari lembab, sebaiknya tidak menggantung handuk basah dalam kamar mandi, alias
letakkan di ruang yang luas dan terbuka. Perbaiki retakan tembok yang ada rembesan airnya, dan memperbaiki tempat yang menjadi genangan air. Diusahakan juga sirkulasi udara tetap masuk dengan cahaya matahari. Jadi kalau udah tempatnya gelap banget itu bisa dibobok di atasnya dikasih asbes biar matahari itu bisa masuk. Terus yang doa ya, buat doa. Para arwah sedang berdoa bersama itu sudah saya sering jumpai katanya. Tapi arwah yang mendoakan arwah lain, apalagi berdoa berjamaah, ini merupakan pengalaman yang unik dan luar biasa. Bahwa artinya para arwah aja bisa mendoakan dan kemudian berjamaah mereka. Dan saya menyaksikan arwah korban kecelakaan pesawat di laut yang mendoakan jenazah mereka masing-masing. Dan yang sebagian besar belum ditemukan sebelum mereka kembali ke keluarganya masing-masing. Kenapa? Karena kecelakaan udara atau kecelakaan di laut kan itu bisa langsung hanyut atau nggak ada kan. Jadi arwah-arwah ini sadar mereka udah meninggal. Nah, terus gimana? Karena jenazah yang tidak didoakan biasanya katanya kan nggak bagus. Jadi para arwah ini juga doain jenazahnya masing-masing sebelum didoain orang. Itu loh di ngomong, mereka kan bisa lihat. Kalau saya kan dan kita cuma bisa merasa. Iya, jadi sebenarnya para doa itu penting, kekuatan doa itu. Makanya dibilang investasi doa itu adalah sungguh luar biasa. Nah, bagus sih bukunya Pak Herwiratna ini nggak serem dan juga dia mendidik edukasi. Ada 4 buku ya. Nah, jadi penting kesamaan kita bisa ada disamanya di sini ya. Nah, ini aja Ci udah dicetak sampai 13 kali loh cetakannya. Tuh, cetakan pertama iya, cetakan pertamanya tuh September 2015 sampai 2017. Iya, dicetak berkali-kali ya. Wah, luar biasa ya. Artinya laku buku-buku tentang beginian. Tulis saya cerita-cerita. Saya bilang apa Ibu Elisa tuh. Dia kan penulis. Nah juga ya, ayo kita inspirasi. Bukunya juga bagus-bagus. Nanti kita tanggal berapa ya? Hari Jumat ya. Nah, kita akan dengarkan beliau sharing bersama kita. Jadi ini kan tentang kematian. Yang nanti mungkin Ibu Elisa bercerita true story tentang pasien-pasien yang punya harapan hidup, yang sudah divonis, kayak Cici ceritain dulu ya. Yang kemudian mereka meninggal dengan bahagia dan segala macam. Nah itu, kita akan terus sebenarnya banyak cerita kalau di rumah sakit itu. Para dokter-dokter yang jaga malam khususnya nggak ada yang digangguin. Terus nggak pernah tuh ada yang lihat lain-lain. Kenapa? Ya karena dia memang punya batin atau punya kekuatan dalam dirinya sehingga dia tugas ya tugas. Tapi ada tuh yang suka digangguin terus, diisengin. Kayak Cici kan temannya selalu diisengin. Kenapa? Ya karena dia juga ini melakukan hal-hal yang ya ketakutan, cemas, frekuensinya nyambung. Jadi sebenarnya 2 dimensi ini saling berdampingan dan nggak saling ganggu. Tapi ketika kita ada channelnya, ngelingnya bisa jadi saling ganggu. Nah, terutama yang kita penting adalah doa buat di kamar mayat dan juga kamar-kamar bayi-bayi itu yang banyak yang meninggal dan segala macam. Itu pancarin dengan tulus. Ya, kalau Alin kan masih ya, masih tugas ya. Belum pensiun ya. Oh dia belum pensiun Cici udah duluan aja. Kan dia lebih lama pensiunnya. Dia 50. Oh, beda. 57 ya. Beda setahun ya, 57 ya. Oke. Ya, di situ kesempatan untuk mendoakan itu loh. Oke, kita udah 59 menit. Terima kasih atas kehadirannya. Dan semoga bahagia selalu dan menjadi berkat bagi semuanya. Dan selalu berbagi untuk sesama. Terima kasih. Semoga semua berbahagia. Ya, bye-bye.